Ya, afwan, lupa nyalain. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Baik, ikhwan akhwat sekalian, alhamdulillah kita sudah masuk pertemuan keempat ya. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali pembahasan makharijul huruf. Mungkin ini pembahasan terakhir ya. Dan nanti tidak berakhir dari sisi praktek ya. Kalau secara teori, bab ini yang bab akhir kita bahas terkait makhraj secara satuannya. Nanti dilanjut di bagian bab fi dzikri ba'd tanbihat ya, tentang beberapa praktek-praktek dari bab makhraj dan sifat yang telah kita bahas. Dan bab makhraj dan sifat ini adalah bab inti dalam ilmu tajwid. Maka bagi para pembaca Al-Quran hendak memperhatikan dengan seksama agar dapat mengucapkan setiap huruf-hurufnya dengan benar. Baik, kita baca dulu materi lam. Oke, kita akan bahas ke bagian yang selanjutnya. Setelah kita membahas aqsal lisan, lalu ada wastul lisan, lalu ada hafatul lisan plus adana haffah. Jadi ada haffah plus adana haffah. Nah, sekarang kita masuk ke torof. Ya, istilah torof apa? Torof itu adalah ujung depan. Jadi kalau kemarin kita bahas di bagian al-halq, itu ada ujung bawah, ujung atas. Ujung bawah namanya aqsal halqi, ujung atas namanya adanal halqi. Sementara untuk ujung belakang, untuk lisan adalah aqsal lisan, ujung depannya adalah torful lisan. Nah, jadi kalau kita baca torf, nanti dari mana ada min torofihi ya. Dari nanti min torofihi terus sampai bagian huruf atau sod zai sin. Ya, sod zai sin, baru setelah itu nanti masuk ke makhraj berikutnya. Ya, jadi ini adalah bagian ujung depan. Ujung depan lidah dengan titik-titik yang spesifik ya. Artinya tidak hanya ujung lidahnya, tapi ketemu apanya ini yang harus diperinci ya, sehingga satu huruf dengan huruf lainnya bisa dibedakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lisyuyukhina wa li jami'il muslimin. Qala al-Imam Ibnu al-Jazari rahimahullah taala wa nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu war ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Ya, ini pas satu bait udah membahas dua huruf ya. Jadi bagian bait ini sudah membahas dua huruf ya, sebagaimana kalau di yang tahqiqannya Syekh Tamim juga sama, wan nunu min tarafihi war ra yudanihi li dhahrin adkhalu. Bait ke-15 ya. Bait ke-15 ya. Kalau punya Syekh Tamim enaknya ada nomor ya. Ya, kalau yang punya Syekh Aiman tidak ada nomor. Ya, sama saja ya. Biar sampai untuk saling memudahkan, bisa saling melengkapi. Oke. Wan nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Adapun nun, huruf nun adalah keluar dari ujung depan ya, tarafihi. Ya, haknya ini adalah kembali kepada lisan. Ya, kembali kepada lisan, tahtu ja'alu. Tapi dengan posisi di bawahnya. Jadikan dicapa di bawahnya huruf lam. Ya, jadi posisinya i'tibarnya patokannya itu adalah dari depan lidah kita, depan mulut kita ya, bukan dari bawah tenggorokan.
Posisinya sama seperti qaf sama kaf ya. Yang qaf itu fauqu, atas, kaf itu bagian bawah. Nah, sementara nun itu juga sama. Nun itu adalah bagian ujung lidah, torofihi, ay torful lisan, atau bisa juga katakan torof, ujung dari bagian tepi, huruf lam. Kemarin makhraj huruf lam, dia berada di bawahnya, dijadikan di bawahnya. Tahtu ja'alu, jadikan di bawahnya. Maksudnya di posisinya di bawahnya huruf lam. Jadi posisinya lam, lalu nun, danihi. Yang ro itu mendekatinya, dekat kepadanya. Maksudnya haknya kembali ke nun. Ya, dekat kepada nun, liwahrin adkhalu. Tetapi dia lebih masuk sedikit ke bagian punggung lidah. Wahrul lisan. Nah, di sini kita akan coba analisis ya pembahasannya kemarin yang sempat tertunda. Jadi untuk lam kan kita sudah bahas kemarin bahwasannya dia di ujung tepi lidah ada haffatil lisan bertemu dengan gusi gigi seri bagian atas ya. Nah, nun ya kalau nun kita bagi lam. Nah, nun itu di belakangnya sedikit. Nah, di belakangnya sedikit dari huruf lam ya. Dengan perinciannya adalah sebagai berikut, ujung lidah, torf. Kalau kita bilang ujung lidah berarti udah bagian depan. Yang bagian depan ya, bukan yang bagian tepi kanan, tepi kiri, atau ujung tepi yang merupakan berakhirnya makhrajnya huruf dot dan itu menjadi tempatnya huruf lam. Gitu ya. Jadi yang kita bilang torf itu ya bagian depan lidah kita. Terus sebagian kita torf lisan bertemu dengan gusi gigi seri bagian atas. Nah, semua ini nanti untuk lam nun ro titik pertemuannya sama. Titik pertemuannya adalah gusi. Ya, bahasa Arabnya apa? Lithah. Ya, al-lithah. Ya, lithah. Nah, gusi kan harus gusi itu kan adalah bagian yang berdekatan dengan gigi kita kan. Lapisan daging yang ada di bagian gigi kita kan. Maka dinamakan lithah as-sanaya. Itu gigi seri. Jamak dari saniyah. Saniyah itu gigi seri, jamaknya sanaya. Ya, sanaya karena gigi seri kan kita kan banyak ya. Nah, karenanya diperinci dengan sebagai berikut. Ujung lidah, ujung lidah, bagian depan lidah, ujung depan lidah, huruf lisan, bertemu gusi gigi seri bagian atas. Nah, bagian atas ini juga harus diperinci ya. Karena kalau bagian bawah nanti dia tidak akan keluar huruf nun. Gitu. Kalau di bagian bawah nanti ada huruf shod, ada huruf zai, ada huruf sin. Ya, seperti itu. Itu nun. Nah, itu ura wa nunu warna yudanihi. Ya, dia mendekati bagian nun, berarti di belakangnya nun. Tapi dia posisinya lebih ke bawah, liwahrin. Ya, jadi bagian bawah lidah ini kan ujung atas sekaligus depan. Nah, zohr itu maksudnya adalah bagian bawah. Sebagai bagian bawah sedikit yang ke dalam, menjorok ke dalam bagian lidah kita. Gitu ya. Jadi kalau bisa dimainkan seperti ini. Ya, bagian lidah kita ya enggak ke bagian menjorok ke dalam atau menjorok ke bawah. Sedangkan dhohrul lisan. Jadi bisa dinamakan torful lisan li dhohrihi. Ya. Jadi perinciannya bukan torful lisan tapi torful lisan li dhohrihi. Melihat dari redaksi matan di Jazariyah di torful lisan atau dhohrul lisan, yaitu punggungnya lidah yang ketemu dengan apa? Gusi gigi seri bagian atas. Jadi urutannya itu lam, nun, baru ro. Nah, ini mazhabnya Imam Ibnu Jazari ya. Dan juga diikuti oleh kebanyakan para ulama qiraah ataupun ulama bahasa Arab dari bidang ilmu aswat ya atau fonetik ya. Walaupun juga ada yang mengatakan seperti Al-Farra ya, dan yang semisalnya mengatakan lam nun ro ini satu makhraj karena saking dekatnya mereka. Saking dekatnya mereka sehingga mereka tidak diperinci dengan perincian yang seperti ini. Gitu. Oke. Yang membedakan itu sifat gitu ya. Membedakan nanti sifat adalah nun ro bagi mereka itu tidak ada perbedaan signifikan dalam letak posisinya.
gitu ya, seperti itu. Eh, itu lam nun ra. Nah, prakteknya untuk huruf nun itu mudah ya, rentan mudah, karena nunnya juga sebenarnya sama dengan huruf n ya, huruf n dalam bahasa Indonesia ya. Jadi kita mengucapkan misalnya na, ni, nu, an, in, un, gitu ya. Na, ni, nu, an, in, un. Mudah. Paling nanti penerapan sifatnya ya. Penerapan sifatnya biasanya nun itu suka mantul. Mantul nggak pada tempatnya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. An'am an'am kurang sesuai gitu ya. Itu yang nanti apa? Menjadi pembahasan nanti pelatihan sifat. Oke, untuk ro untuk ro. Nah, ro ini dibedakan ya. Jadi ro dalam bahasa Arab ini tidak seperti r dalam bahasa Indonesia, tidak juga seperti you are dalam bahasa Inggris. Nah, jadi beda ya. Dari sisi pengucapan dan posisinya agak sedikit berbeda. Kalau r dalam bahasa kita r, r. Misalnya ular melingkar, kita masih kecil cadel, latihan mengucapkan huruf R. Ular melingkar di atas pagar, gitu kan, rara, riri, gitu kan. Itu R kita posisinya di tengah. Jadi dia main di nulisan, cuman mainnya di bagian ke alhanakul a'la, rara, rara, riri, ruru, roro, ya. Ular melingkar kita tuh bahasa Indonesia ya. Jadi dia nggak ketemu dengan gusi gigi seri bagian atas. Beda dengan huruf ro dalam bahasa Arab. Sementara kalau R dalam bahasa Inggris you are, the car, ketika the car you are, gitu kan. Itu lebih cadel kan. Nah kalau dia itu di belakang sedikit dari bagian gusi gigi seri bagian atas you are, you are the car, dan segala macam ya. Nah itu contoh sederhana dari R Inggris sama R Indonesia. Nah Arab itu lebih maju. Jadi lebih yang paling maju huruf dari R Inggris, R Arab, sama R Indonesia adalah oronya bahasa Arab, oro Arabiah lah, gitu ya. Sehingga mohon maaf kalau mungkin ada yang cadel. Orang cadel itu kan sebenarnya banyak ini ya, banyak penyebab ya. Penyebabnya itu biasanya paling utama salah posisi. Kayak dulu saya ingat banget, saya itu dulu saya menganggap diri saya itu cadel sampai saya usia SMP apa. Ternyata pas saya coba ngucapin huruf R, L gitu. Misalnya ular gitu. Kenapa salah? Karena huruf R-nya makhrajnya salah, mainnya gigi. Saya mainnya itu dulu misalnya ular melingkar gitu kan. Itu kan jadinya salah tempat. Dia mainnya di gigi kan, gigi samping, gigi bawah. Sementara ro atau misalnya R dalam bahasa Indonesia itu mainnya bukan gigi tapi lidah. Tepatnya ujung lidah gitu kan. Pertama yang paling utama tuh cadel itu jadi karena apa? Karena memang salah posisi. Ya mungkin dia dari kecil nggak dilatih. Nah saya alhamdulillah SMP itu saya coba kok emang apa bener saya cadel, ternyata pas saya latih lah ternyata salah saya selama ini gitu kan. Latih oh bisa oh bisa, ternyata posisinya salah selama ini. Akhirnya nggak cadel, alhamdulillah emang saya nggak cadel gitu kan. Atau penyebab kedua cadel yang alami ya, jadi memang itu dzalika fadlullah yu'tihi may yasha, itu adalah ciptaan Allah gitu ya. Ada emang orang-orang posisi udah bener nih di ujung lidah, cuman dia memang nggak bisa secara sempurna, ada kekurangan tertentu entah lidahnya ada permasalahan tertentu ya, atau mungkin dari gusinya atau giginya tidak bisa mendukung untuk pengucapan huruf tersebut ya, sehingga tidak sempurna jadinya ular r rara posisi udah bener r ada lidah di ujung lidah, cuman nggak berfungsi secara normal gitu ya, sehingga tidak sempurna. Nah bagi orang cadel sebenarnya tidak perlu khawatir ya, karena orang dalam bahasa Arab tidak seperti R bahasa Indonesia. Biasanya kalau orang cadel itu karena dia mengikuti R di Indonesia, itu mainnya ke tengah, di al-hanakul a'la ya, arah ke bagian tengah, lidah tengah, bagian langit-langit atas tengah ya, yang itu nanti dekat dengan makhraj jim shin ya.
Nah, kalau R dalam bahasa Arab kan pengucapannya juga tidak terlalu sejelas R bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan posisinya lebih ke depan gitu ya. Dan orang cadel itu biasanya yang saya dengar ya, saya sependek yang saya tahu, itu biasanya memang karena dia pengaruhnya ke bagian depan. Ujung lidah ketemu dengan bagian gusi bagian depan. Sehingga sebenarnya lebih mudah ngucapin huruf Arabiyah daripada R dalam bahasa Indonesia. Contoh kita bisa ngucapin Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi bedakan ya antara R Indonesia dengan dengan Arab. Ya. Jadi jangan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu keliru. Ya, walaupun sebenarnya dapat aja sih itu huruf R ya, tapi bukan Arabiyah. Ya, kan kita baca Al-Quran itu dengan lahjah Arab, itu kan dengan dialeknya orang Arab dari huruf ataupun sifatnya. Nah, yang benar majuin dikit ke bagian ujung gigi seri bagian atas ro. Jadi ru l ir ur. Nah, yang membedakan juga nanti ro Arabiyah punya sifat tebal tipis. Tafkhim tarqiq akan nanti ada bab khusus ya tentang ahkamur ro'at, hukum seputar ro, kapan dibaca tafkhim, kapan dibaca tarqiq. Nah, itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Gitu kan? Jadi kita mengucapkannya dengan lisanul Arab gitu. Jadi yang cadel sebenarnya lebih diharapkan mudah. Karena ada orang baca begini Ar-Rahman 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 Ar-Rahim. Nah, itu masih mending dan masih memungkinkan. Ya, jadi kalau dalam bahasa fikih orang yang al-thaq ya, dalam bahasa fikih itu orang cadel itu yang nggak bisa mengucapkan huruf tertentu ya. Al-thaq ya, yang menjadi keliru tuh dan nggak bisa sah itu kalau R-nya jadi wow Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang bisa fatal ya. Kalau dia nggak bisa merubahnya. Tapi ya kalau memang itu menjadi bawaan alami ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha kan gitu. Tapi jadi imam nggak sah tuh dia, gitu kan. Tapi kalau yang masih Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, dia udah dapat bibitnya tuh. Tapi emang nggak sempurna. Karena emang roh Arab itu nggak seperti R bahasa Indonesia, maka masih boleh dan masih memungkinkan. Gitu. Dia bukan al-thaq atau orang cadel yang dinyatakan tidak sah berimam atau bermakmum kepadanya dalam bahasa fikih ya, seperti itu. Nah, dalam bahasa tajwid pokoknya fokusnya pada hukum huruf ro-nya itu pengucapannya tadi ya, tidak seperti orang Indonesia atau orang Inggris tapi orang Arabia. Allah, ro, jadi ru. Nah, ketika fathah dhammah tafkhim, yang tarqiq yang tipis hanya ketika kasrah. Ro, jadi ru, r, ir, ur. Gitu ya. Ro, jadi ru, r, ir. Bukan ro, ri, ru, ar, ir, ur. Itu R bahasa kita. Itu R bahasa kita ya, bahasa Indonesia. Gitu ya. Nah, mesti dibedakan dari praktek huruf ro seperti itu. Baik. Nah, berikutnya tanda belum dibaca. Jadi lam nun rom nun lam ro selesai kita bahas. Berikutnya adalah watta'u wad-dalu wa min huwa min ulyas sanaya was-safiru mustakin. Min huwa min fawqis sanaya sufla. Berikutnya adalah huruf to dal ta. To dal ta. Watta'u wad-dalu wa ta. 3 huruf. Nah, ini pembahasan satu makhraj. Ya, jadi 3 huruf, 1 makhraj. Di mana makhrajnya? Minhu, darinya. Haknya ini kembali ke torf. Ya, haknya kembali ke torf, ai torful lisan. Jadi ini kita fokus di torf lisan aja. Jadi yang paling banyak di bagian lisan itu makhrajnya adalah di bagian torf lisan, huruf-hurufnya. Gitu ya. Huruf-huruf paling banyak ada di torf lisan. Oke. Watta'u wad-dalu wa ta minhu wa min ulyas sanaya. Jadi to dan ta itu di torful lisan atau pangkal ujung depan lidah, wa min ulyas sanaya, dan juga bertemu dengan ulyas sanaya, itu adalah gigi seri bagian atas. Nah, ini udah langsung ketemu giginya. Kalau tadi lam nun ro dia masih ketemu gusinya saja, gitu ya.
masih ketemu gusinya saja. La na ro, la na ro, li ni iri, lu nu ru, itu masih ketemu gigi ya, ketemu gusi, bisa dibayangkan dengan praktek masing-masingnya. Nah, kalau nanti ketemu po delta, itu akan terasa tuh gigi kita bagian atas, nanti juga huruf yang lain ya, itu juga akan terasa pertemuan dengan gigi langsung seperti itu. Oke, nah begini perinciannya untuk po delta. Yaitu ujung lidah, torful lisan bertemu pangkal gigi seri bagian atas ya, torful lisan ketemu. Nah di sini oleh tanahnya juga diperinci lagi, gigi seri yang kita ada gigi taring gitu kan, ada gigi geraham gitu kan. Nah untuk huruf po delta dia ketemu gigi seri benar, cuman gigi seri bagian mana? Giginya dibagi lagi, ada bagian pangkal gigi, ada bagian ujung gigi. Pangkal gigi itu gigi yang belakang ya, jadi yang nggak nampak ke depan, yang nggak nampak ke depan. Sementara nanti ada ujung gigi, nah itu yang depan kita nih, kita misalnya senyum, kita lagi bicara kan kelihatan gigi kita, nah bagian depan gigi itu namanya ujung gigi. Bahasa Arabnya kalau untuk pangkal gigi sehari namanya atraf ats-tsanaya, atraf ats-tsanaya. Pangkal gigi seri bahasa Arabnya ada usul ats-tsanaya, usulus tsanaya, dari kata asal, pokok ya, angkal, usul ats-tsanaya. Jadi kalau bikin bahasa Arabnya begini, tarful lisan ma'a usulis tsanaya al-ulya. Tarful lisan yaitu ujung gigi, ujung ujung lidah yang depan ketemu dengan pangkal usul tsanaya al-ulya. Itu bahasa Arab begitu, gitu ya. Oke. Nanti ada gigi depan tadi, nanti istilahnya Pak atrof, yang ujung depan ya. Sebagaimana kita bahas ujung depan di bagian lidah. Gitu. Oke, prakteknya gimana? Nah, prakteknya. Karena ini satu makhraj, maka rentan terjadi tertukar huruf gitu ya. Maka nanti dibedakan dengan sifatnya masing-masing. Yang paling kuat tentunya huruf po nanti. Ya, huruf po adalah huruf yang paling kuat, tempat tebalnya nanti. Huruf po ya. Po. Di fotoin satu-satu. Terus orang-orang pada WA semua. Mohon di mute dulu ya, yang bicara mohon. Huruf po, ca dan dal ya. Po, tui, tu, elpo, ilpo, ulpo. Po, tui, tu, elpo, ilpo, ulpo. Nanti dia ada kol-kolah ya untuk sukunnya. Ingat, po transliterasinya THA, tapi jangan dibaca to ya. Misalnya fa'idza ja'atil qammatul kubra, jangan dibaca fa'idza ja'at, jangan baca dengan ta yang bervokal o, to. Nah itu beda ya, nggak ada t bervokal o atau t tebal, nggak ada dalam bahasa Arab. THA yaitu baca po, nggak ada konsonan vokal yang selaras dengan bahasa Indonesia, maka sesuaikan dengan bagaimana nutqul arabiyahnya, bagaimana pengucapan orang Arabnya. Sebagaimana huruf dot ya kemarin, jangan dibaca do, walad dolin, itu udah salah makhraj gitu ya. Kalau po sama ta satu makhraj bedanya. Jadi kalau kemarin dot sama dal, kenapa ada orang masih baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin? Kalau masih baca dolin karena makhraj salah. Ya, secara makhraj itu tidak berdekatan banget ya. Karena dot itu di hafah di tepi, sementara dal itu nanti di bagian ini, dal yang kita bahas tadi. Bagian ujung depan. Ketemunya satu gigi seri, satu ketemu gigi geraham. Artinya kan tidak selaras ya. Sementara to sama ta itu satu makhraj. Itu satu makhraj. Nah, bedanya di sifat. Ya, cara bedakan sifatnya adalah nanti huruf to itu harus bunyinya tuh suaranya harus terkumpul. Jadi bukan to, tapi o, wi, u, bukan to. Kalau to itu suara belum terlalu terkumpul, masih melandaikan pangkal lidah. Ada istilah istilah dan
isti'la dan istifal ya. Kalau kita ngucapin T, vokal O, to itu masih melandaikan lidah. Sementara nanti kalau huruf to dan huruf-huruf itbaq yang lainnya dan juga isti'la, itu nanti dia lidahnya itu agak menaik. Ya, sehingga itulah menjadi perbedaan dari sisi bunyinya masing-masing huruf. Nah, jadi harus dinaikkan. To, bukan to, bukan tomah. Fa'idha ja'atit tomah, bukan. Fa'idha ja'atit tommatul kubra. Itu yang itu. Oke, lalu huruf ta ya. Nah, tadi huruf ta, ya ini ta hampir sama padanannya dengan bahasa kita ya. Ta, ti, tu, at, it, ut. Bedanya di apa? Sifat, ada hams ya. Sifat hams ini sudah menjadi sifat dasar untuk huruf ta. Lalu dal. Nah, dal ini yang mungkin menjadi sering kekeliruan sehingga dibaca dal, yaitu huruf bot. Dal menjadi pengganti huruf bot ya. Padahal huruf bot kita udah bahas pada pertemuan kemarin. Fataka di hafatul lisan ma'a adras. Kalau qadal itu usul tsana apa? Atrafus tsana apa? Tarful lisan ma'a usul tsana yang ulia. Dal gimana? Da, di, du, and, id, ud. Nah, ini mohon maaf juga, dal juga rentan jadi medok ya. Da, dada, didi, maliki yaumiddin, maliki yaumiddin. Kenapa baca middin? Karena menguatkan suara dan nafas tidak dikuatkan sehingga dia mengalir lebih. Ya, itu kan nanti sifat hamas sama rohwah ya. Sementara nanti dal itu sifatnya sifat kuat. Atau makhrajnya bergeser ke belakang. Da, didi, malik yaumiddin. Itu bergeser. Yang paling malah bergeser ke belakang. Sama kayak roh tadi kasusnya. Bergeser ke bagian tengah ya. Atau bagian tengah menuju ke depan. Dada. Kayak kita bahasa kita kan dalnya dada kepada orang kita tinggalkan dada itu kan bukan dal Arabiah, bukan dada tapi dada, agak ke belakang dia hurufnya. Nah, makanya nanti ngucapinnya harus sesuai dengan kita pelajari dari teori, yaitu di pangkal gigi seri bagian atas da, di, du, ade, ide, ude. Gitu ya. Oke. Po dalca nun ra. Satu lagi ya, dan kita praktek di sini. Baru setelah praktek kita lanjut ke teori. Sekalian itu gho dal fa ya. Sebenarnya urutannya itu kalau di matan itu habis po dalta itu shot zaisim dulu. Gitu ya. Jadi beliau mengurutkannya demikian. An wa ta wa dal wa ta min huwa min uliyat tsanaya sret. Ini dalil untuk po dalta nih. Ya, makanya dikasih koma. Sebenarnya kalau yang cetak, versi cetaknya seperti ini yang kalian punya Syaiman ya, ini versi cetaknya beliau, ini enaknya dikasih merah-merah gitu. Untuk misalnya yang huruf-huruf atau bahasan yang inti-intinya itu dikasih warna merah ya. Jadi misalnya nih, wato, wadal, wata, itu dia dikasih merah sama beliau. Jadi, oh ini bahasan tok dalta gitu ya. Atau nanti di pembagian bahasan latihan-latihan kata itu di kayak waktu roma wa alzama afaltumu itu nanti di merah-merahin tuh. Nah, itu maksudnya latihan buat dipraktekin. Gitu ya, inti dari bahasan. Oke. Foto wadal wa tamin huwa min uliyatsana selesai. Nah, berikut apa? Was-safiru mustakin minhu wa min fawqis tsanayas sufla. Was-safiru. Nah, ini uniknya kalau semua huruf tadi disebut dengan namanya langsung, ada 3 huruf yang ada 1 makhraj langsung disebut dengan sifatnya. Kenapa? Karena sifat ini memang sifat khusus untuk mereka saja. Sifat sofir itu apa? Huruf shad, zai, dan sin. Shad, zai, dan sin. Karena mereka musyarak, mereka yusyarik fi sifatihim. Mereka bersirikat dalam sifat ini, tapi yang sifat lainnya nggak sama ya.
Jadi mereka dinamakan langsung dengan hurufus shafir ay hurufus shad wa zai wa sin untuk meringkas bahasan. Jadi shafir maksudnya shad zai sin. Was-shafiru mustaqin maksudnya mustaqin atau ya kokohkan tempatnya di mana? Minhu wa min fauqith thanaya sufla. Posisinya sama minhu dari taraf lisan, ya sama minhunya itu dari taraf lisan, tapi bedanya dia ketemu dengan gigi seri bagian bawah. Ya, kalau tadi bagian atas, ya tadi kan ulya thanaya. Ini sekali fauq. Ya, afwan. Fauq ini bagian bawah sekaligus bagian atas. Ya, jadi min fauqith thanaya sufla. Bagian atas fauqith thanaya plus bagian bawah itu huruf shad zai sin. Maksudnya gimana? Kita lihat misalnya di dalam gambaran ya. Misalnya shad zai sin. Kayak kita lihat apa? Was-shafiru mustaqin minhu wa min fauqith thanaya sufla. Ini nanti saya sedikit koreksi untuk tulisan ini ada yang kurang. Jadi maksudnya adalah ya shad sama zai sama sin sebenarnya secara posisi lidah itu dia di bawah ya, secara posisi lidah ujung lidah itu di bagian bawah so za sa ya, tetapi secara suara ya, makanya maksudnya min fauqith thanaya sufla itu secara suara itu berada di antara gigi seri atas dan juga gigi seri bawah. Maka dikatakan di sini dari kutipan bukunya Tajud Muskola Syaiman, muntaha tarful lisan ma'as falis sufhat dakhiliyah li thanaya sufla falyakhfa yakhrujus saut min fawqiha ma baina thanaya al-ulya was sufla. Jadi maksudnya minhu wa min fawqi thanaya sufla itu adalah suara yang keluar dari huruf shad, zai dan sin. Secara posisi lidah itu berada di bawah. Ya, berbeda dengan po delta tadi yang ada di atas. Perhatikan po delta kan di bagian sini nih. Nih, po. Ini apa? Ini lo ya. Nih, po. Po. Da. Ja. Ini kan di bagian sini, di bagian atas. Gigi kita bagian atas. Ini anggap jangan cuma satu gigi ya. Gigi kita banyak. Ini hanya ilustrasi aja. Ya. Ada beberapa gigi gitu kan. Nah, kalau son zaisin dia di bawah posisi titiknya, tapi suara ini nggak bisa keluar dari sini, maka dia mencari celah bagian kosong antara atas gigi kiri atas dan gigi bawah, gigi seri bawah, maka keluarlah suara dari bagian tersebut, gitu ya, seperti itu. Maksudnya minhu wa min fauqi thanaya sufla. Tarful lisan ma'a fauqith thanaya sufla atau ma'a fauqith thanaya sufla. Jadi dia bagian ujung lidah depan ketemu dengan bagian gigi seri bawah yang suaranya keluar di antara tengah, yang suaranya keluar di antara bagian atas dan bawah gigi seri. Ya itu seperti itu. Ya, atau bisa diringkas asfal sofhah ad-dakhiliyah. Nah, bisa juga begitu. Taraf lisan ma'a asfal sofhah ad-dakhiliyah li thanaya sufla. Ujung depan lidah ketemu bagian bawah asfal, bagian bawah permukaan bawah gigi seri bagian bawah. Tapi suaranya keluar ya so. Selalu kita so, za, sa. Itu keluar di antara bagian gigi seri atas dan gigi seri bagian bawah. Makanya nanti shafir itu maksudnya adalah suara mengalir celah-celah sempit tersebut di antara gigi seri atas dan gigi seri bagian bawah. Ya, itu untuk badan masa lil ulya min tarafaihima. Seret sampai sini. Ya, sampai sini. Wadha'u wadzadu wasa lil ulya min tarafaihima. Sampai bahasan sini ini selesai ya, bahasan untuk tarful lisan. Ya, selesai sekaligus menyelesaikan bahasan makhraj lisan itu ya. Nanti wa min batni syafah ini udah masuk makhraj lain. Jadi wadha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima seret titik. Adapun huruf dha, huruf dzal dan huruf tha. Nah, ini perbedaannya dari sisi titik ya, dari sisi ilmu rosem. Kok delta fisiknya sama dengan dha, tha. Tapi bedanya titik aja ya.
beda titik dan juga beda makhraj. Nah, gimana makhraj mereka bertiga? Huruf yang sama, huruf yang satu makhraj tapi berbeda ya. 3 huruf yang satu makhraj tapi berbeda sifat dan karakteristiknya. Wadh-dha wa dzala wadh-dha wa dzal wa tha lil ulya min tarafaihima. Dha dzal ta itu di bagian sama ujung depan lidah ya. Ketemu apa? Ketemu dengan min tarafaihima, yaitu ketemu dengan gigi seri. Tarafaihima ini kembali kepada athanaya. Jadi ketemu dengan gigi seri bagian depan yang nampak. Maka tadi saya bilang gigi seri bagian belakang yang merupakan makhrajnya huruf to dal ta namanya usul. Namanya usul, usulul tsanaya. Ya, sementara kalau kita bilang ujung gigi seri bagian atas yang bagian depan, bagian atas plus depan, permukaan depan itu namanya torful lisa, torful asnan atau torful tsanaya. Jadi sama-sama torf gunanya gitu. Dzal ta sama-sama torf lisan sama torf tsanaya. Gitu ya. Jadi bisa disimpulkan ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Ujungnya maksudnya ujung depan ya. Depan. Oke, berarti gimana cara pengucapannya? Beda dengan po dalta kan ya, po dalta kan masuk ya. Posisinya masuk, dia tidak ada sedikit pun lidah yang keluar. Sementara untuk wo dalta ada sedikit lidah yang keluar. Oke. Bagaimana cara mengucapkannya? Wo, wi, wu, el, il, ul, dal, dha, li, dhu, al, il, ul, sa, si, su, as, is, us. Nah, perbedaan wo dal sa dengan po dal tadi, yaitu ujung lidah agak sedikit keluar. Jadi kalau nggak ada keluarnya lidah itu, maka nanti malah jadi po delta. Itu pertama. Lalu berikutnya, yang paling sering jadi kesalahan di antara 3 huruf vo dan za. Vo dan za ya. Apa kesalahannya? Vo sama za ini kan huruf yang mirip-mirip ya. Bedanya di sifat nanti. Nah, yang paling sering jadi kesalahan adalah 2 huruf ini jadi zai. Contoh, alladzina amanu. Dibacanya allazina amanu. Bahkan itu saya dapatkan sebagian dai gitu. Dai bacanya begitu. Mau dipakai ceramah, apalagi dipakai dalam sholat, jangan dibaca allazi. Siratal lazina an'amta alaihim, itu fatal itu. Tahan jali gitu ya dalam sholat. Mau apa begitu pula kalau dipakai ceramah, mau pakai dalil Quran, jangan pakai allazi. Nah, masalahnya masih didapatkan dai-dai seperti itu. Kenapa? Karena mungkin dia tidak memahami teori. Teorinya kan zai itu kan di bawah nanti mainnya. Tadi kita singgung di bagian hurufnya shod, zai, sin itu di bagian gigi seri bagian bawah, gitu kan? Nanti suaranya keluar di antara 2 gigi tersebut, gitu kan? Mainnya di bawah lah. Kalau bahasa kita mainnya mudah zai di bawah. Sementara wo sama za mainnya di atas. Itu sehingga beda. Nggak bisa dikatakan takorup juga, nggak bisa dikatakan berdekatan itu. Gitu ya, antara atas bawah itu nggak dikatakan berdekatan. Gitu. Jadi jangan dibaca alazina amanu. Wa idza dibaca wa iza. Gitu kan. Nah, ini harus diperhatikan dengan sesama. Jadi wa sama za rentan jadi zai. Padahal makhrajnya berbeda. Nah, satu atas dan satu bawah. Kalau sa rentan jadi sin. Sa jadi sin. Contohnya Samud. Kadzabat Samudu. Kadzabat Samudu. Dibaca kadzabat Samudu. Jadinya sin. Kenapa? Karena memang sa itu lagi-lagi nggak ada vokal dalam bahasa Indonesia. Yang paling mudah di kita bacanya sin. Gitu ya. Transliterasinya TSA, tapi jangan dibaca sa atau dibaca samud. Yang akan dalam transliterasi yang terbaru, sa itu jadinya SA, samud aja. Gitu ya. Tapi pakai titik atas gitu, pakai apostrof samud. Kalau saya samud gitu ya. Dan segala macamnya. Nah, nanti kita praktek di situ membedakan huruf-huruf tersebut. Baik.
Sampai lisan cukup. Nah, terakhir berarti hari nanti insya Allah kita bisa habis hari ini ya, tapi sebelum kita masuk ke makhraj nanti asyafatan sama khayshum itu bisa lebih mudah dipraktekkan. Teori juga selingkas. Kita praktek dulu dari huruf nun ro ya. Lamnya nggak perlu ya, lamnya sudah kemarin. Nun ro na ninu an inun roriru arurur, pelan-pelan ya, itu saya hanya sekedar bikin peringkas saja, nanti pakai pelan-pelan. Na ninu an inun roriru arurur, terus po dulu ya, po itu auto itu, terus dadidu ada ide udah, lalu tati itu atitut, lalu dhavidu 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 al-ilul dhavidu al-ilul tafisu afifus, baru so ya, sosisu as-isus zazizu az-izus dan sasisu as-isus. Oke, berarti ada berapa huruf tuh? 3, 9 ya, 9 tambah 2, 11 huruf ya. Baik, siapa yang mau latihan? Angkat tangan dulu ya, angkat tangan dulu. Ini bisa kita tampung. 3 orang seperti biasa. Ada Rinaldi, ada Nanik, Ibu Nanik. Satu lagi ada. Oke, Ibunda Syarin. Baik, dari Akhina Rinaldi, silakan. Ustaz. Huruf nun, Ustaz. Dari Nun. Nani, nu, an, in, un, ro, ri, ru, er, ir, ur. Tadi ro-nya masih agak kayak Indonesia ya. Ketika Ru. ru, jangan ru, uru, ro, i, Ro, ri, ru, ar, er, ir, ur. ketika kasroh dia tipis ya. Tipis itu posisi pipih ketika kasroh. Ir, jangan Ir. Ir, er, ir, ur. Nah. Oke, lanjut. Po, huruf po sana. To, toi, tu. Elto, ilto, ulto. Dal, Didu, ada. masih kayak di Indonesia. Da. Majuan Da. ke bagian gigi seri atas. Da, bukan da. Itu masih ke bagian Da. belakang. Didu, ada. Ide, ude. Kemudian huruf Lihat aja sesuai 10 tanda sesuai di layar. Tak sekarang setelah po tak sekarang. ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, lanjut. Kemudian lo, li, lu, el, il, ul, Lanjut. za, zi, zu, az, iz, uz, Nah, lanjut. sa, si, su, as, is, us. Oke, lanjut. Terakhir. So, si, su. Satunya jangan ada sebagian peratasan itu satu harus dimonyongkan, itu kurang tepat. Kalau fathah jangan dimonyongkan, kalau dhammah monyong silakan. Jadi cukup begitu ketika fathah ya, si. Nah, kalau dhammah baru monyong su gitu. Tapi ketika fathah jangan langsung itu kurang tepat gitu ya. Itu diulang. So, si, su, aus, ils, us. Za, zi, zu, az, iz, uz, sa, si, su, as, is, us. Ahsan, barakallahu fiik ya, akhina Rinaldi. Oke.
Bagus ya. Huruf-huruf itu tidak ada masalah. Paling hanya sedikit penyempurnaan tadi di huruf dal sama ro ya. Dal jangan kayak dal Indonesia. Da, majuan Iya, dikit. Terus ro, Iya. ro cuman Jangan. nggak ada masalah. Cuman tadi agak sedikit mundur ya. Jadi kesannya bukan ro Arab itu, tapi ro-nya Indonesia. Ro, Ar-Rahman, Ruhama, itu ro-nya ro Arab. Baik, barakallahu fiik. Lanjut berikutnya. Bu Nani, silakan Bu Nani. Nah, Dari huruf. Ustadz. Mm-mm. Na, ni, nu. An, in, un. Ro, ri, ru. Ar, ir, ur. Kurang tebal, Pi, kurang tebal. Ketika fathah dan dhammah. Ketika sebelum fathah atau sebelum dhammah. Al, ir, ur. ar, ir, ur. Nah, itu ro-nya ro bule, Ibu. Ro bule itu ya. Ro Inggris itu. Itu ro Inggris itu ro bule itu. Bahasa Arab tuh posisinya tadi saya sampaikan. Jadi dia posisinya pas di tengah. Kalau kalau ro Inggris itu dia agak ke belakang atau ke samping ya. Tambahan dikit agak ke samping. Itu bule ya, model bule atau model Inggris itu. Ini ro. Fokusnya main di sini, depan sini. Ro. Ro. Ri. Ru. Ro. Itu Ri. hanya fokus di bagian sini nih. Di bawah halusan, terus ketemu dengan gusi bagian atas, yang bagian tengah depan persis. Nah, situ. Jadi titiknya itu nggak ke samping, nggak ke belakang, nggak kemana-mana. Sehingga dia fokusnya di bagian tersebut. Ya, coba diulang. Ro, jadi uru, r, ir, Ro. u. Ro, ri, ru. Itu dari Indonesia. Ar, Itu ro itu dari Indonesia kalau itu. Ro itu di iya. bagian belakang, ke tengah. Ro. Ro. Nah, Ro. Sudah, Ustadz. ya, Ro. lanjut. Ro, ri, ru, ar, ir, Ar. ur. Posisinya sebagaimana Ar, tadi. Ar, ir, ur. ar, ir, ur. Ya, lanjut kenapa? Po, pi, pu, at, it, ut. Sedikit tebal ya bunyinya. Elpo ketika sukun. Elpo, ilpo, upo. Jelaskan juga kalau kalah. Po, pi, pu, at, it, ut. Da, Nah. di, du, and, id, ud. Ta, ti, tu, at, it, ut. Zo, li, zu, al, iz, uz. The, the, zu, az, iz, uz. Sa, si, su, as, is, us. Oke, terakhir. Za, Shot dulu. za. Nah, Ustaz. Shot dulu, shot. So, si, su, Kurang tebal. So, so, si, su, as, is, us. Za, zi, zu, az, iz, uz. Sa, si, su, as, is, us. Oke, ya bagus Ibu ya. Tadi ro-nya aja ya. Jadi ro ya. Sebenarnya tadi ya ro aja paling sama. Tadi po tadi sedikit tebalkan. Ketika sukun jangan. Kurang Jadi tebal. rentan tuh po itu rentan jadi tipis ketika sukun ya. Misalnya Apa gitu. mutmainnah.
Misalnya, karena kalau kita nggak jadi tebal jadi tak itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, itu rentan tuh. Makanya baik itu sukun atau harokat, pada huruf tebal nanti tebal. Begitu pun tipis ya. Yang tipis jangan ditebelin. Gitu. Nanti kita akan rincikan di gadis sifat itu. Nah sama ro tadi ya. Jadi ro jangan ngarah ro bahasa Indonesia atau ro bule gitu ya. Seperti itu. Oke, barakallahu. Berikutnya Ibu Dasyarin Hadiroh, Hadir Ustadz. bisa langsung open mic. Ya, silakan. Ya Ustadz. Langsung dari Nun. Na, ni, nu, an, in, un. Ro, ri, ru, ar, ir, ur. Nah, itu masih agak sedikit bule tuh. Aru, ir, ur. Ar, Jadi ir, posisinya ur. jangan nyamping. Ya, jadi kalau yang R Inggris atau R bule itu agak nyamping ya. Aru, ir, ur. Afwan Ustadz, terputus barusan jaringannya Ustadz. Aru. Jadi jangan nyamping ya bunyinya. Jangan nyamping, jangan juga terlalu ke belakang. Jadi nanti bunyinya bukan ro Arabia. Aru, ir, ur. Halo? Halo. Ustadz, maaf Ustadz, jaringannya susah. Coba. Tadi terdengar nggak saya? Enggak kedengaran Ustadz. Lagi saya contohkan. Jadi R-nya jangan R tadi lebih ngarah ke R Inggris ya atau R bule itu. Jadi ya R kayak you are, nah gitu tuh. Nah, bukan begitu maksudnya. Itu bukan ro Arabia. Ro Arabia itu posisinya pas di bagian tengah atas. Ketemu gusi, gitu ya, bukan bagian tengah belakang. Jadi bukan R, tapi R. Memang beda tipis ya, memang dengan talaki, dengan mesti ditalakikan. R, ir, ur. Nah, coba. Ar, ir, ur. Apa? Lanjut. To, ti, tu, Yang at, ti itu jadinya tipis tuh. Tui. Tebal. Tui. tui. Hmm. Tui. To, ti, tu, at, it, ut. Ini di ta itu at. Jadi jangan ada hams. Jadi dia sifat suaranya nggak boleh ada aliran yang berlebih. Elpo, ilpo. Jangan at. Jadi jadi ketak nanti. At, it, ut. Elpo, ilpo, upo. Ato, itu. Ato, it, uto. Ya, Del. Tanya dulu Ustaz. Dah. Atau boleh tak ya. Terserah. Ta, ti, tu, at, it, ut. Nah, ya pas at jangan jadi kali to, kebalik tuh. Alto, jangan alto. At, it. At. Nah, at, it, ut. Ut. Da, di, du. Diulang taknya. At, it, ut. At, it, ut. Nah, ya, lanjut. Da, di, du. Ad, id, ut. Lanjut. Zo, di, zu. Az, iz, uz. Lebih tebal. Az, il, Az, az, iz, uz. itu jadinya kayak zai ya. Au, mainnya di atas. Au. Terus juga bunyinya harus suara itu terkumpul dengan menaikkan lidah. Au, il, Az, iz, uz. masih kayak zai itu. Masih kayak zai. Coba saya ulangi. Au, Az, az, il,
Au, iu, Az, is, uz. Nah, dibeli. Tadi masih Zai, lanjut. Zal sekarang. Za, zi, zu. Az, is, uz. Lanjut. Tal. Sa, si, su. Az, is, us. Nah, terakhir. Sod, si, so, si, su. Az, is, us. Zai. Za, zi, zu. Az, is, us. Tim. Sa, si, su. Az, is, us. Ya, aksen. Ya, barakallahu fiik. Tadi catatannya di huruf apa tadi? Huruf dha kurang tebal, huruf ko ya ketika sukun ya. Begitu pula ta, jangan ketukar tuh ko sama ta. Terus huruf ro ya, roknya lebih karena huruf Arab ya. Baik. Sekarang udah mau 5:30. 2 bait lagi nanggung. Jadi saya bahas teorinya aja plus praktek mandiri saya. Nanti praktek masing-masingnya mungkin pertemuan berikutnya ya, besok ya. Jadi saya akan habiskan biar pas. Jadi untuk bahasa lisan selesai sampai sini ya. Lalu setelahnya kita masuk ke makhraj yang berikutnya adalah makhraj asy-syafatain, yaitu 2 bibir. Berkata Imam Al-Jazari, "Wa min batni syafah falfa ma'a atrafith thanaya al-musyrifah." Berikutnya ada makhraj di syafah. Jadi syafat itu 2 bibir, tapi sebenarnya ada yang enggak 2 bibir. Jadi dia hanya satunya tuh bibir bagian punggung bibir perut bibir bawah, nanti ketemu gigi. Jadi bibir itu hanya sebagai pangkuan dasar, titik dasar dari huruf tersebut. Yaitu apa? Min batni syafah. Jadi batn itu perut. Perut bibir itu maksudnya bibir bawah. Bibir kita nih bagian bawah nih. Nah, kalau misalnya kita suka sariawan atau apa di sini, nah ini adalah batni syafah. Ketemu dengan apa? Huruf apa? Huruf apa ini maksudnya? Huruf fa. Falfa. Ini huruf fa. Tapi perinciannya perut bibir bawah ketemu atrafith thanayal musyrifah, yaitu ketemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Al musyrifah itu maksudnya bagian atas. Ketemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Yang itu tadi atraf thanaya, ujung depan atas gigi seri atas tadi, itu merupakan titik pertemuannya huruf dha dan tha. Gitu ya. Bagaimana pengucapannya? Fa, fi, fu, af, if, uf. Nah, yang sering keliru fa itu jadi p, ya kan? Sebagian orang kita, suku kita tertentu ada jadi p. Misalnya fabi ai ala dibaca fabi ai ala dan segala macam. Itu apa yang keliru? Yang keliru itu bukan hurufnya, tapi tempat keluarnya. Kalau p itu mainnya bibir depan, pipi, pupuk gitu ya. Dan segala macam pupuk, kita ngucapin pupuk misalnya, itu depan ya, bibir depan dan bagian depan dan atas depan dan atas bawah, bagian atas dan bagian bawah depan. Sementara fa kan nggak bagian depan dan nggak 2 bibir. Yang satu itu bagian perut bibir bawah ketemu gigi. Nah, jadi kalau misalnya mohon maaf masih ada yang belum bisa ngucapin huruf fa, masih ngucapin pa karena kebawaan bawaan gennya ya, sukunya dia secara biologis sukunya dia begitu gitu. Nah, coba diperbaiki makhraj untuk fa yang ini juga seperti huruf F dalam bahasa kita gitu ya. Itu tidak demikian, tidak ketemu 2 bibir, tapi yang satu bibir satu gigi. Ya, yaitu batni syafah ma atrafith thanayal musyrifah. Fa, fi, fu, af, if. Berikutnya lisyafatainil wawu baun mimu. Nah, yang ketemu 2 bibir ada 3 huruf, waw, ba, dan mim. Wa, wi, wu. Bedanya waw itu nanti dia dijauhkan, tidak dirapatkan. 2 bibir tapi dijauhkan. Wa, bukan wa. Kalau begini nggak bisa, nggak bisa keluar huruf waw. Waw itu akan keluar kalau dijauhkan kedua bibir. Wa, gitu kan. Wa, wi, wu, au, iu, u. Nah, catatannya waw bukan ghairu maddiyah. Ya, sebagaimana bukan ya yang di tengah lidah bukan ya maddiyah gitu ya.
Jadi ya ghairu maddiyah tengah tenggorokan, tengah lisan, waw ghairu maddiyah di syafaten. Lalu ba, ya, terus ba, bi, bu, mim, ma, mi, mu, gitu ya. Nah, ba ini juga rentan juga, ba-nya juga rentan jadi bahasa apa? Rentan juga tidak seperti ba Arabiah, jadi ba, bi. Misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, rabbi, bi. Nah, itu lebih kepada sifat ya. Selain makhraj demikian juga kemajuan. Jadi syafatain ini waw ba mim itu mainnya sama-sama apa? Punggung lidah ya. Artinya bukan bagian depan bibir tapi bagian belakangnya atau bagian bawahnya ya. Bukan bagian depan yang mungkin merupakan depan bibir kita. Gitu ya. Seperti itu. Al wawu baun mim. Jadi ba bukan ba tapi ba. Ba, bi, bu, abe, ibe, ube. Lalu mim, ma, mimu, am, im, u. Oke. Yang terakhir baru gunnatun makhrajuhal khaisyum. Gunnah makhrajnya di khaisyum. Nah, yang maksud digunnah ini adalah mim dan nun yang bertasydid atau mim dan nun yang ikhfa. Ya, itu dia. Atau mim dan nun itu sendiri. Gitu ya. Makanya oleh sebagian pensyarah seperti anaknya Ibnu Jazari, Ibnu Nazim, Syekh Ahmad Ibnu Jazari mengatakan gunnah ini sebenarnya lebih cocok bukan di makhraj tapi di sifat. Tapi Ibnu Jazari berpendapat gunnah itu adalah makhraj, yaitu gunnah adalah yang merupakan hasil dari bunyi mim dan nun yang ditasydidkan atau yang diikhfakan ya, atau yang mengalami kayak idgham ya, idgham yang ada gunnahnya seperti itu. Misalnya kombi guna, ikhfa syafawi, ya, dan segala macam ikhfa hakiki termasuk gitu ya. Dan yang semisal iqlab ya, itu masuknya guna. Yang makhrajnya di mana khaisyum. Khaisyum itu adalah rongga hidung. Jadi jangan dibilang hidung saja, rongga hidung dalam, saluran hidung bagian dalam yang merupakan nanti perbatasan dengan bagian lisan. Karena kalau kita hanya bilang hidung dalam bahasa namanya anfun. Anfun itu adalah batang hidung, yang kita nih, yang di luar ini adalah anfun. Sementara makhraj nggak kuat dari sini, nggak ada dari batang hidung, kuat dari dalam, itu kan. Maka namanya khaisyum, bukan anfun. Tadi ini perinciannya. Jadi untuk fa, perut bibir ketemu ujung gigi seri bagian atas, ya. Lalu waw, dua bibir ini moncongkan, wa, moncong terus dijauhkan, wa, gitu ya. Bukan yang dirapatkan nggak akan keluar kecuali kalau sukun au. Nah kalau sukun dari baru kembali kepada posisi dia semula ya. Lalu mim dan ba ya dirapatkan. Oke, baik, itu saja mungkin untuk materi hari ini. Alhamdulillah kita makhraj selesai. Jadi praktek yang ini belum bisa kita tunda besok sekaligus pertanyaan ya. Lalu setelah itu kita bisa masuk ke bab sifatul huruf. Baik, oke, saja mungkin. Dan saya harap pertanyaannya kalau bisa sesuai dengan materi dulu, ya biar tidak banyak loncat, dan itulah termasuk adab dalam belajar ya. Kita bertanya secara runut, gitu. Karena kalau terlalu loncat-loncat, nanti khawatir ada peserta yang belum paham, atau nanti terlalu banyak memakan materi yang sebenarnya tidak dibahas dalam bahasan ini, gitu ya. Yang sifat itu hanya tambahan saja. Sementara kan yang kita bahas kan masih makhraj, nanti ada sifat, ada yang lain-lainnya. Jadi kita bertahap dan menyesuaikan apa yang dibahas. Nakhtatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.